Selamat datang kembali. Nah, Anda udah siapkan nih materi yang seru banget ya soal UEFA Europa League musim 2025-26. Kita bakal langsung bedah bareng-bareng nih. Musim baru kan udah di depan mata. Jadi pas banget waktunya buat tahu apa aja yang paling penting buat Anda simak. Iya, betul. Sumber yang Anda kasih ini lumayan lengkap sih. Ada daftar tim yang udah lolos, terus jadwal-jadwal pentingnya, dan yang paling menarik ya, penjelasan soal format kompetisinya yang masih baru lah ya, nerusin yang musim kemarin. Persis. Jadi tujuan kita sekarang ini mau coba saring info paling penting aja dari sumber ini buat Anda. Kita fokus ke detail kuncinya, biar Anda dapat gambaran utuh gitu. Tapi cepat dan nggak ribet sama aturan teknis yang kadang bikin pusing. Oh, pengaruhnya lumayan gede ke cara tim main, apalagi sebelum masuk fase gugur nanti. Kita bakal lihat lebih dalam deh. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang paling ditunggu-tunggu biasanya ya, pengundian. Sumber Anda nyebutin tanggal sama lokasi sih. Tapi yang bikin penasaran nih, katanya prosesnya sekarang full komputerisasi. Tapi ini artinya, drama pas undian manual itu udah nggak ada sama sekali dong? Nah, itu pertanyaan bagus. Secara teknis sih, iya, prosesnya jadi efisien banget. Menurut sumber Anda ini, undian fase liga itu diadain tanggal 29 Agustus nanti di Monaco. Mulainya jam 1 siang waktu Eropa Tengah atau CET. Anda bisa tonton langsung kok di uefa.com. Prosesnya emang sepenuhnya pakai komputer. Jadi 36 tim itu dibagi ke 4 pot, isinya 9 tim per pot, dasarnya koefisien klub UEFA. Nah, komputernya ini yang nentuin semua 8 lawan buat tiap tim, plus main kandang atau tandangnya, itu semua dalam sekali jalan. Tunggu. Jadi komputer nentuin semuanya langsung gitu. Kedengarannya sih super efisien ya. Tapi terus gimana mereka jaga biar pas pengumuman tetap ada deg-degannya atau transparansinya gitu? Nah iya, meskipun komputernya kerja sekali jalan, pas pengumuman hasilnya itu tetap dibikin bertahap, pot per pot. Jadi elemen nungguinnya, ngeliat siapa lawan tim jagoan Anda satu persatu, itu masih ada kok buat penonton. Efisien di belakang layar, tapi dramanya tetap disajiin di depan lah. Oke. Gitu ya caranya. Terus ada aturan-aturan khusus nggak yang ngebatasin hasil undian komputer ini? Kan nggak mungkin benar-benar acak plek gitu aja kan? Pasti ada batasannya. Aturan utamanya gini, tiap tim bakal ketemu 2 lawan dari masing-masing pot. Jadi total 8 lawan beda, satu kandang, satu tandang dari tiap pot. Nah, yang penting banget nih, tim dari asosiasi atau negara yang sama itu nggak boleh ketemu di fase liga ini. Terus ada batasan lagi, satu tim itu maksimal cuma ketemu 2 tim dari negara lain yang sama. Misalnya nih, tim Inggris, paling banyak ya cuma lawan 2 tim Spanyol gitu di fase liga. Kedengarannya agak jelimet ya, tapi tujuannya jelas lah ya, biar variasinya maksimal antar liga dari awal. Nggak ada lagi tuh ceritanya satu grup isinya tim dari, ya, liga itu melulu. Oke deh, sekarang kita lihat yuk siapa aja yang kira-kira bakal ngisi pot-pot itu. Siapa nih yang udah aman tiketnya sejauh ini? Oke, dari sumber Anda ini udah ada 20 tim yang ngunci tempat. Beberapa nama yang mungkin Anda langsung kenal nih. Dari Inggris ada Aston Villa. Terus dari Italia ada Bologna sama Roma yang musim lalu oke banget. Terus ada langganan Eropa, kayak Porto dari Portugal, Celtic dari Skotlandia, sama Feyenoord dari Belanda. Prancis juga ada Lille, Nice, Lyon. Spanyol ada Real Betis sama Celta Vigo. Belum lagi Salzburg sama Sturm Graz dari Austria, Dinamo Zagreb dari Kroasia, Crvena Zvezda dari Serbia. Lumayan banyak kan? Wah, ya daftarnya lumayan meteren ya. Tapi ini kan baru 20 tim, padahal totalnya 36. Nah, yang 16 lagi nih datang dari mana? Ini biasanya bagian yang paling dinamis nih. Tepat. Sumber Anda ngejelasin, 16 tiket sisa ini datang dari 2 jalur utama. Jalur paling gede itu dari kualifikasi Europa League sendiri, jadi ada 12 tim yang lolos dari babak playoff kualifikasi. Nah, jalur kedua, ini yang sering bawa kejutan, itu limpahan dari kualifikasi Liga Champions. Ada 4 tempat lagi yang diisi tim-tim yang, kalah di kualifikasi Liga Champions. Rinciannya, 4 tim yang kalah di kualifikasi ketiga, sama 7 tim yang kalah di playoff Liga Champions itu turun kasta ke fase Liga Europa League. Oh, jadi gitu ya, komposisi final 36 timnya ini bisa jadi ada surprise-nya juga. Tergantung siapa yang kelempar dari Liga Champions, bisa jadi ada tim gede yang gak disangka-sangka masuk sini ya. Oke. Kalau gitu, mari kita siapin kalender kita nih. Abis undian 29 Agustus itu, kapan pertandingannya mulai di lapangan?
Fase liganya itu kick-off nggak lama setelah undian, tanggal 24-25 September. Jadwalnya lumayan panjang loh, ini membentang sampai akhir Januari 2026. Pertandingan terakhir fase liga itu dijadwalin tanggal 29 Januari. Jadi ya ada cukup banyak pertandingan yang nyebar selama beberapa bulan, termasuk nanti ada jeda musim dingin juga. Akhir Januari fase liga kelar. Terus apa? Kayaknya nggak ada waktu lama buat santai ya. Betul banget. Begitu klasemen akhir fase liga ketahuan hasilnya, kompetisinya langsung jalan lagi. Besoknya, tanggal 30 Januari 2026, itu langsung ada undian buat babak playoff gugur. Pertandingannya sendiri itu digelar Februari. Leg pertama tanggal 19, leg kedua tanggal 26. Ini fase yang krusial banget buat tim-tim papan tengah di klasemen liga tadi. Playoff gugur di Februari. Nah, setelah itu selesai, ada undian lagi buat nentuin langkah berikutnya? Iya, sumber Anda nyebut ada undian final gitu buat sisa kompetisi. Itu diadain tanggal 27 Februari 2026. Undian ini langsung memetakan semua jalur, mulai dari babak 16 besar sampai ke final. Jadi ya sejak akhir Februari itu, tim udah bisa lihat potensi lawan mereka di perempat final, semifinal kalau mereka terus lanjut. Ini nambah elemen strategi sama deg-degan juga sih. Wah, menarik ya. Jadi peta ke finalnya udah kelihatan dari Februari. Kalau gitu, kapan jadwal babak-babak gugur selanjutnya? Rangkaiannya lumayan padat sih. Babak 16 besar itu mainnya Maret. Tanggal 12 leg pertama, tanggal 19 leg kedua. Terus perempat final di bulan April, tanggal 9 leg pertama, tanggal 16 leg kedua. Lanjut semifinal di akhir April sama awal Mei, tanggal 30 April leg pertama, terus 7 Mei 2026 leg kedua. Semuanya ini masih pakai format 2 leg, kandang-tandang. Dan puncaknya, yang ditunggu-tunggu semua orang pastinya, final. Di mana dan kapan nih partai terakhir Europa League 2025-26 ini bakal digelar? Nah, ini dicatat ya. Finalnya bakal digelar hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026. Lokasinya di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki. Stadionnya modern, kapasitasnya sekitar 42.590 penonton. Wah, pasti megah banget panggungnya buat rebutan trofi. Istanbul, kota yang punya sejarah kuat banget ya sama final kompetisi Eropa. Atmosfernya pasti gila sih. Selain trofi peraknya yang ikonik itu, apa sih insentif paling gedenya buat juara? Hadiah utamanya nih yang mungkin buat beberapa klub malah lebih berharga dari trofinya ya. Itu tiket otomatis ke kompetisi klub paling mewah di Eropa. Jadi pemenang Europa League 2025-26 ini bakal langsung dapat tempat di fase Liga UEFA Champions League musim 2026-27. Ini lompatan prestis sama finansial yang signifikan banget lah. Jelas itu ngaruh banget ke perhitungan banyak klub. Nah, sekarang kita balik lagi ke inti perubahan kompetisi ini ya. Format fase Liga 36 tim. Sumber Anda kan nekenin banget ini beda total dari sistem grup yang dulu. Bisa tolong diurai lagi nggak? Bukan cuma cara kerjanya, tapi kenapa sih ini dianggap perubahan fundamental banget? Tentu. Coba kita bedah lagi ya. Format ini yang kan diadopsi dari musim 2024-25 itu ngilangin sistem grup kecil-kecil yang isinya 4 tim. Jadi sebaliknya, semua 36 tim itu dimasukin ke satu klasemen Liga Tunggal yang gede banget. Nah, tiap tim main 8 pertandingan, lawan 8 tim beda, 4 kandang, 4 tandang. Lawannya ditentuin sama undian komputer tadi, jadi nggak ada lagi tuh main lawan tim yang sama 2 kali di fase ini. Satu liga raksasa, 8 laga unik buat tiap tim. Wah, dampaknya pasti gede ke strategi. Terus gimana nasib mereka ditentuin dari posisi di klasemen akhir setelah 8 laga itu? Nah, ini dia intinya format baru dan di mana bedanya paling kerasa. Setelah 8 pertandingan, klasemen akhir itu nentuin segalanya. Peringkat 1-8. Mereka ini otomatis langsung lolos ke babak 16 besar. Plus, dapat keuntungan jadi tim unggulan atau seeded batch undian 16 besar. Jadi bakal ketemu tim non-unggulan. 2. Peringkat 9-24. Nah, mereka ini harus berjuang lagi di babak playoff gugur yang tadi kita bahas jadwalnya Februari itu. Tim peringkat 9-16 bakal diundi lawan tim peringkat 17-24. Ada untungnya dikit, peringkat 9-16 main kandang di leg kedua. 8 pemenang dari playoff ini lolos ke 16 besar, tapi statusnya non-unggulan atau unseeded. 3. Peringkat 25-36. Ini yang paling, tragis lah. Langsung tereliminasi dari semua kompetisi Eropa musim itu. Sumber Anda negasim banget, nggak ada turun kasta ke Conference League. Perjalanan Eropa mereka ya udah selesai.
Wow, itu konsekuensinya jelas dan ya lumayan kejam ya. Peringkat 1-8 dapat hadiah gede, 9-24 dapat kesempatan kedua yang tegang, terus 25-36 langsung out. Nggak ada lagi jaring pengaman ke Conference League kayak dulu buat peringkat 3 grup. Setiap poin, bahkan selisih gol, jadi krusial banget dong ya di fase liga ini. Nah, setelah playoff selesai, gimana lanjutannya ke final? Ya, setelah 8 pemenang playoff ketahuan, kita punya 16 tim sisa kan, kayak yang tadi dibilang. Ada undian lagi tanggal 27 Februari. Di babak 16 besar, 8 tim peringkat teratas fase liga yang unggulan tadi, dipasangin lawan 8 pemenang playoff yang non-unggulan. Nah, dari situ formatnya balik ke sistem gugur 2 leg yang lebih kita kenal. Perempat final, semifinal, sampai akhirnya final 1 leg di tempat netral yang udah ditentuin, yaitu Istanbul tadi. Oke, kayaknya kita udah bedah semua ya elemen-elemen kunci dari materi Anda soal UEFA Europa League 2025-2026 ini. Mulai dari proses undiannya yang sekarang pakai komputer, gambaran pesertanya dan cara mereka lolos, jadwal penting dari awal sampai final di Istanbul yang keren itu, dan yang paling penting, pemahaman soal gimana format fase Liga 36 tim ini jalan dan apa aja konsekuensinya. Format ini benar-benar kayak angin segar atau mungkin badai ya buat kompetisi ini. Jadi, apa nih makna strategis utama yang bisa Anda simpulkan dari semua ini? Kalau ditarik benang merahnya ya, format fase Liga Tunggal ini punya beberapa implikasi strategis yang beda banget sama era grup dulu. Pertama, pentingnya tiap pertandingan dan tiap gol. Karena semua di satu klasemen kan, selisih gol ada bisa nentuin banget antara lolos langsung, playoff, atau malah out. Tim gak bisa lagi kayak milih pertandingan mana yang penting kayak di sistem grup. Konsistensi selama 8 laga lawan tim yang beda-beda itu jadi ya harga mati lah. Kedua, variasi lawan yang lebih luas dari awal itu nuntut tim buat lebih fleksibel secara taktik, harus siap hadapin gaya main yang beda banget dari minggu ke minggu. Gak ada lagi kesempatan ngapalin 3 lawan yang sama selama 6 laga grup. Itu poin yang menarik banget. Jadi ini bukan cuma soal lebih banyak laga seru aja ya, tapi soal tekanan yang konstan dan tuntutan adaptasi yang lebih tinggi dari awal. Nah, ini bawa kita ke pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Dengan tekanan konsistensi yang tinggi banget di fase liga ini, terus nggak ada jaring pengaman turun ke Conference League, apa format ini justru bakal bikin jurang makin lebar ya antara tim-tim elit yang skuadnya dalam, yang mampu jaga performa tinggi di 8 laga, lawan tim-tim kuda hitam yang mungkin lebih ngandelin momentum atau kejutan sesaat. Apa kita malah bakal lihat lebih sedikit kejutan di fase awal dibanding era grup dulu, meskipun variasi pertandingannya lebih banyak? Itu teka-teki yang menarik sih, apa konsistensi bakal ngalahin potensi kejutan di format liga panjang kayak gini. Ya, cuma waktu dan hasil di lapangan aja sih yang bakal bisa jawab itu nanti. Sekian dulu ya pembahasan mendalam kita kali ini, ngupas tuntas materi Anda tentang UEFA Europa League 2025-26. Semoga ini ngasih Anda pemahaman yang lebih oke dan bikin Anda makin gak sabar nyambut musim baru kompetisi ini. Selamat menikmati setiap pertandingannya nanti ya.